Shalom, selamat malam jemaat Alpha Omega yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini, Kamis 12 Agustus, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan tengah minggu kita. Firman Tuhan yang datang kepada kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Kolose 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema dari renungan kita pada malam hari ini adalah manusia baru. Seperti babi kembali ke kubangan, demikianlah gambaran hidup, pola hidup orang yang telah mengenal Kristus, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, namun masih menggemari, menyukai, mengingini dan melakukan segala sesuatu yang duniawi. Rasul Paulus melalui karya Roh Kudus di dalam bacaan kita pada malam hari ini menginventarisir daftar perilaku yang masih terlihat dari kehidupan jemaat Tuhan di kota Kolose. Sebagaimana di dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang sebelumnya dalam pasal 1 ayat 2 dan 5 telah menyebutkan mereka sebagai saudara-saudara yang kudus, saudara-saudara yang percaya dalam Kristus, yang telah memiliki iman di dalam Kristus dan juga kasih. Sehingga di dalam pasal 1 ayat 3, di sana Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Namun dalam perjalanan hidup mereka, jemaat Kolose, mereka masih juga tergoda dan mau digoda untuk melakukan pola-pola hidup yang dilarang, yang dibenci oleh Tuhan, yakni pola hidup manusia lama. Rasul Paulus menasihatkan melalui bacaan kita pada malam hari ini. Ia memberikan mal bahwa karena jemaat Kolose sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Agar kelak ketika Kristus menyatakan diri, maka kamu, jemaat Kolose, orang-orang percaya, akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya.
pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, meskipun saat ini kita masih ada di dalam dunia, namun pola hidup kita sudah harus berbeda dengan dunia. Karena kita telah mengalami pembaharuan hidup dari manusia duniawi menjadi orang-orang kudus yang percaya pada Kristus melalui kebangkitan Kristus, yang kelak mewarisi kemuliaan bersama dengan Kristus. Mereka telah mengalami proses pembaharuan hidup. Karena itu, jangan lagi mau mengingini dan melakukan pola hidup yang duniawi. Seringkali kita mendengar ada kalimat bijak seperti berikut. Memperjuangkan itu terkadang berat, namun lebih berat jika dibandingkan dengan mempertahankannya. Terkadang dalam memperjuangkan sesuatu, orang lebih memiliki energi lebih atau kesanggupan. Akan tetapi ketika sudah mendapatkan apa yang diperjuangkan, effortnya atau usahanya menjadi berkurang untuk merawat dan mempertahankan. Seperti seorang pria yang memperjuangkan seorang wanita dengan begitu gigih, tanpa lelah, tidak mempedulikan segala resiko yang mengancam nyawanya sekalipun. Namun ketika sudah mendapatkan semangat, emosi positif sebelumnya menjadi redup lagi. Inilah lingkaran gelap yang harus diputuskan dari kehidupan orang percaya yang masih hidup di dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberikan jalan bagaimana cara yang efektif memutuskan lingkaran gelap tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, yakni matikan. Ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan dalam hidup manusia baru itu, tidak ada cara lain selain harus dimatikan. Ibarat api yang dapat menghanguskan rumah kita, maka tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain kita harus berjuang untuk mematikannya. Demikian juga dengan sifat karakter yang disebutkan dalam ayat 5. Karena itu seperti api, sama dengan benalu yang dapat mematikan pohon sehingga harus dimatikan. Hal kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, yakni buanglah. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Kata ini cocok digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang busuk seperti sampah. Ibarat sampah atau kotoran, maka semua hal yang disebutkan dalam ayat 8 dan 9, hukumnya adalah wajib untuk dibuang. Karena dapat menimbulkan bau busuk, dapat menyebabkan sakit penyakit. Pada umumnya, jika seseorang melihat sampah, pasti secara refleks merasa jijik, sehingga akan menjauhinya atau berusaha untuk menjauhkan, membuang sampah tersebut. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus berikut adalah, kenakanlah. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Nasihat ini diberikan bagi kita agar setiap kita manusia baru tidak merasa rugi, menyayangkan apa yang telah dimatikan dan dibuang
yakni manusia lama. Maka perlu ada langkah-langkah positif yang kita lakukan untuk memperindah manusia baru, yaitu kenakanlah. Apa saja yang perlu kita kenakan untuk memperindah manusia baru kita? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Juga yang tidak kalah pentingnya, yakni mengampuni. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Semua sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang mulia, sifat yang agung, yang maha indah, karena bersumber dari dan yang terdapat pada Kristus Yesus. Sehingga apabila kita mengenakan semua ini, maka kita telah menghiasi manusia baru kita dengan pakaian-pakaian yang maha indah. Dengan mengenakan pakaian yang maha indah ini, maka kita tidak akan tergoda untuk mengingat, apalagi menyukai manusia lama. Karena kita telah mendapatkan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, langkah terakhir yang perlu dilakukan untuk mengunci celah, jalur, dan juga pintu masuk dari godaan manusia lama adalah kenakanlah kasih. Kasih sebagai penyikat, perekat, juga penguat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan manusia baru kita. Tidak ada alasan yang lebih kuat, tidak ada alasan yang lebih agung untuk mengokohkan kehidupan dari manusia baru selain kasih. Kasih menyadarkan kita bahwa manusia lama tidaklah lebih berguna sama sekali. Kasih menjadi kekuatan bagi manusia baru untuk menghadapi segala pahit dan manisnya perjalanan kehidupan manusia baru. Sehingga saat kita terluka karena kasih, kita dengan tulus untuk mengampuni dan melupakan. Saat kita direndahkan, diperlakukan dengan tidak adil, kita diterpa dengan cobaan seberat apapun, digoda dengan kenikmatan duniawi, kita akan tetap tegar bagai batu karang. Kasih menjadi sumber damai sejahtera yang hakiki bagi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, adakah sesuatu hal yang saat ini sedang merampas damai sejahtera dari hidup kita? Saya percaya masih ada yang mampu kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, seberat apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Selebihnya, pasrahkanlah kepada Sang Pemilik kehidupan ini, karena Dialah yang sanggup menyempurnakan kebahagiaan, mengokohkan damai sejahtera bagi kita saat ini dan di hari-hari yang akan datang. Sebagaimana pujian yang sering kita dengarkan, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus menghiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
pada malam hari ini bersama dengan seluruh jemaat POG Alpha Omega dimanapun berada. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, menaikkan rasa terima kasih kami kepadamu Bapa, atas semua perlindungan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan melihat setiap kami, seluruh jemaat POG Alpha Omega. Masing-masing kami memiliki pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada malam hari ini hamba berdoa dan memohon kepadamu. Ulurkan tangan kasih-Mu Bapa. Kuatkanlah masing-masing kami ya Tuhan. Hiburkanlah pribadi lepas pribadi. Anugerahkanlah hikmat dan pengertian bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam kami mengatasi berbagai manis dan pahitnya kehidupan manusia baru. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Anugerahkan kemampuan bagi setiap kami. Di dalam kami mengerjakan, mengusahakan usaha dan pekerjaan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami mempertaruhkan seluruh hidup jemaat POG Alpha Omega dengan segala pergumulan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan yang senantiasa melindungi kami hari demi hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Demikianlah renungan tengah minggu kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.